Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bias, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi bersama saya Rizka, tutor biologi bias education. Kita akan membahas tentang soal simulasi UTBK SBMPTN. Tentu saja di pelajaran biologi. Langsung saja kita simak ya. Soal nomor 10. Pernyataan yang benar mengenai teknik polymerase chain reaction atau PCR dalam bioteknologi adalah, kita lihat pilihan jawabannya. 1. Penggunaan suhu rendah untuk mendenaturasi DNA. 2. Perbanyakan DNA secara in vitro. 3. Menggunakan endonuklease restriksi untuk penggandaan DNA. 4. Membutuhkan DNA polymerase untuk pemanjangan DNA. Nah, sudah keluar dong jawabannya yang C, yaitu perbanyakan DNA secara in vitro dan membutuhkan DNA polymerase untuk pemanjangan DNA. Nah, bagaimana pembahasan lengkapnya? Kita simak pembahasannya. Polymerase chain reaction atau PCR adalah teknik perbanyakan DNA in vitro atau di luar tubuh, atau prosesnya itu terjadi di dalam laboratorium, begitu ya. Dengan cara 3 langkah ini teman-teman. Yang pertama, denaturasi DNA pada suhu yang tinggi. Nah, makanya di soal di poin nomor 1 itu salah, penggunaan suhu rendah untuk mendenaturasi DNA salah, karena harusnya tinggi ya, kurang lebih 96 derajat Celcius, yaitu cara untuk pemisahan untai ganda DNA. Kita tahu ya, DNA itu pilinan, seperti berpilin ganda begitu. Nah, untuk melepaskannya secara in vitro ya, itu perlu adanya suhu yang tinggi gitu. Kalau pada replikasi DNA secara alami dalam tubuh kita itu menggunakan enzim khusus SSP ya, nanti bisa dicari. Nah, kalau di polymerase chain reaction ini pakai suhu yang tinggi. Lalu yang kedua, annealing 50 sampai 60 derajat Celcius, yaitu penempelan primer. Primer ini seperti inisiator gitu ya. Agar nanti DNA bisa melakukan pemanjangan, itu harus ada inisiatornya. Penempelan primer, annealing. Terus yang ketiga, elongasi pada suhu 70 derajat Celcius. Dia adalah pemanjangan untai DNA. Nah, di sini maka jawabannya yang nomor 4 benar ya. Membutuhkan DNA polymerase untuk pemanjangan DNA. Enzim DNA polimerase gitu. Nah, di sini DNA yang dipakai itu berbeda dengan DNA pada replikasi DNA dalam tubuh. Gitu. Kalau replikasi DNA dalam tubuh itu menggunakan DNA polimerase, tapi kalau dalam PCR itu menggunakan TAC polimerase, TAC polimerase. Itu enzim yang diambilkan dari gennya bakteri, gitu, bakteri tertentu tentunya. Oke, maka jawabannya yang 2 dan 4. Kenapa yang 3 salah? Menggunakan endonuklease restriksi, itu enzim endonuklease restriksi itu untuk memotong DNA, bukan untuk menggandakan DNA ya. Oke, kita lanjutkan soal di nomor selanjutnya. Iya, soal nomor 20 tentang transport membran. Kita baca, perpindahan molekul air atau pelarut melalui membran semipermeabel terjadi dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Contohnya, batang tumbuhan seledri yang sudah layu direndam dalam air menjadi segar kembali. Disebut apa? Ini ada difusi, osmosis, endositosis, eksositosis, transport, aktif. Kira-kira yang mana jawabannya? Iya, kita lihat. Jawabannya yang B, osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul melalui membran semipermeabel dari hipotonis, larutan yang konsentrasinya rendah, ke hipertonis, yang larutan dengan konsentrasinya tinggi. Dan sebaliknya yang terjadi adalah difusi. Difusi adalah perpindahan molekul zat, baik berupa pada cair dan gas,
yang perpindahannya itu terjadi dari konsentrasi yang tinggi ke rendah gitu. Jadi kalau di sini benar ya jawabannya yang osmosis. Kalau endositosis, nah endositosis ini pemasukan sesuatu baik itu antigen atau hormon atau enzim. Antigen ini kayak apa ya? Sifat yang dianggap sebagai benda asing di dalam tubuh kita. Misalnya jamur, jamur kecil, mikroorganisme, bisa virus atau bakteri gitu yang masuk ke dalam sel, itu namanya endositosis. Kalau eksositosis itu kebalikannya, jadi pengeluaran sesuatu, sesuatunya bisa patogen, bisa enzim, bisa hormon dari dalam dikeluarkan dari sel. Yang terakhir transport aktif. Nah, transport aktif itu transport yang membutuhkan energi ya, karena melawan gradien konsentrasi. Jadi termasuk endositosis dan eksositosis itu transport aktif. Kalau difusi dan osmosis itu transport pasif. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin request soal, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa terus ikuti Bias Education dengan pembahasan-pembahasan materi-materi yang lain dan mata pelajaran yang beragam lainnya. Saya Rizka Permatasari, mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bias Education, your campus counselor.